Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi metode transportasi yang sudah Bapak bagikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, apa yang dimaksud dengan metode transportasi? Transportasi merupakan perpindahan barang dari suatu tempat menuju tempat yang lainnya. Seiring dengan peningkatan kebutuhan masyarakat, maka aktivitas transportasi pun juga meningkat, ya. Jadi metode ini berhubungan dengan perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, ya. Uh, di sini sasaran transportasi adalah mengalokasikan produk yang ada pada sumber asal atau produksi sedemikian rupa hingga terpenuhi semua permintaan atau kebutuhan pada tujuan pembeli atau konsumen. Jadi intinya metode ini mencari biaya paling minimum perpindahan suatu produksi barang ke tempat permintaan barang tersebut, ya. Nah, di sini ada beberapa metode, ya. Kita beralih ke PowerPoint, ya. Ada beberapa langkah, ya, metode pemecahan masalah menggunakan metode transportasi. Yang pertama, kita harus membuat tabel awal atau menentukan solusi visible awal. Ya, yang pertama ada yang namanya aturan NWC, yaitu Northwest Corner, ya. Yang kedua adalah metode least cost, yaitu dengan ongkos terkecil, ya. Yang ketiga atau C, yaitu dengan metode Vogel Approximation Method. Nah, yang kedua yaitu kita membuat tabel optimum, ya, menentukan solusi visible optimal. Itu ada dua cara, yaitu metode stepping stone atau batu loncatan. Yang kedua adalah metode MODI atau modified distribution, ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas metode NWC, Northwest Corner, ya. Nah, di sini metode ini untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas, ya. Nah, aturannya yang pertama, pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas, ya. Northwest corner itu ujung kiri atas. Yang kedua, alokasi jumlah maksimum atau yang terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Nah, yang ketiga, bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang cukup. Jika tidak, bergerak ke kotak di bawahnya sesuai demand, ya. Bergerak terus sehingga suplai habis dan demand terpenuhi atau permintaan terpenuhi. Ya, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat contoh ini, ya. Di sini ada suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik produksi dan 5 gudang, ya. Di sini misalkan pabriknya sebelah sini, kita membuat tabelnya seperti ini, ya. Di sini pabrik ada 3, pabrik 1, pabrik 2 dan pabrik 3. Yang kedua ada pabrik gudang 1, gudang 2, gudang 3 sampai gudang 5. Nah, jumlah barang yang diangkut, ya, jumlah barang dari angkut dari pabrik ke gudang, ya, tidak boleh melebihi produksi yang ada. Berapa produksinya? Yaitu produksinya 800. Misalkan pabrik 1 produksinya 800. Sedangkan kapasitas gudang 1 itu hanya 400. Begitupun seterusnya, pabrik 2 itu produksinya 600. Gudang 2 kapasitasnya 400, ya. Sedangkan jumlah barang sini, jumlah barang yang disimpan di gudang, misalkan gudang 1, gudang 2, gudang 3, gudang 4 dan gudang 5, itu harus ditentukan jumlah minimalnya, ya. Jumlah minimalnya. Gudang 1 kan kapasitasnya 400. Jadi kita harus menentukan jumlah minimal di gudang 1 agar gudang ini tidak kosong, ya. Agar gudang ini tidak kosong. Ya, sekali lagi, jumlah barang yang diangkut dari pabrik ke gudang itu tidak boleh melebihi produksi yang ada, ya. Jadi pabrik 1 memproduksi 800, ya.
akan diangkut misalkan ke gudang 1. Jadi tidak boleh melebihi kapasitas gudang ini. Sedangkan kapasitas gudang ini hanya 400. Jadi tidak boleh lebih dari 400. Sedangkan jumlah barang yang disimpan di gudang itu harus ditentukan nilai minimalnya agar gudang itu tidak kosong. Misalkan di sini pabrik 1 kan persediaannya 800 tadi ya. Nah, sedangkan pabrik 1 gudang 1 itu permintaannya 400 ya. Jadi harus ditentukan minimal penyimpanan gudang satunya agar gudangnya masing-masing gudang ini tidak kosong. Nah, sekarang perusahaan ini ingin mencari cost minimum atau biaya minimum, biaya yang paling kecil ya, agar ongkos kirimnya minim ya. Jadi kita mencari ongkos minimal dari perpindahan pabrik ya, produksi ya, pabrik produksi ke perpindahan ke gudang-gudang. Jadi kita mencari biaya minimum transportasinya. Nah, di sini langkah-langkahnya. Nah, kita buat seperti ini dulu ya. Langkahnya di sini kita tabel ini G1 itu gudang 1, G2 itu gudang 2 dan seterusnya sampai gudang 5. Dan pabrik itu kita misalkan P1, P2 dan P3. Kita tuliskan seperti ini. Dan tadi yang angka-angka di sini. Nah, di sini ya. Nah, yang 50, 40, 80, 80, 70 dan seterusnya kita tuliskan lagi di pojok kanan atas seperti ini ya. Pojok kanan atas seperti ini. Nah, ini adalah langkah pertama untuk mencari biaya minimum, memperkecil ongkos angkut barang ya. Kali lagi kita lihat dari tabel seperti ini ya, dari tabel seperti ini kita buat seperti ini. Nah, kita pindahkan ke atas seperti ini. Nah, langkah pertama untuk menentukan ongkos minimum angkut ya. Langkah pertama. Ini kan P1 melayani G1 ya, dan seterusnya. P1 melayani G2, P2, G1, P2, G2 di sini ya. Nah, kita mulai dari pojok kiri atas. Tadi sesuai judulnya, northwest northwest corner ya. Jadi northwest corner kita mulai dari pojok kiri atas. Nah, pojok kiri atas yang mana? Yang ini. Kita tandai dulu. Nah, ini. Nah, berarti pojok kiri atas yang mana? Nah, berarti yang sini ya. Daerah sini. Nah, lihat di sini. Pabrik 1 itu melayani gudang 1. Nah, ini kan pabrik 1 melayani gudang 1. Kita lihat di sini ada dua nilai. Yang pertama ada 800 ya. Nah, produksinya 800, lihat baik-baik. Nah, dan ini kapasitasnya ada atau permintaannya ada 400. Nah, dari dua angka 800 dan 400 ini kita harus isi di sini dengan nilai yang paling kecil antara 400 dan 800. 400 dan 800 paling kecil berapa? 400. Kita tuliskan di sini 400. Nah, gitu ya. Jadi antara 400 dan 400 kita cari nilai yang paling kecil yaitu 400. Maka 400 itu habis kan? Udah kepakai di sini 400, ini habis tinggal 0. Ini dikurangi juga 400, berarti ini tinggal 400. Seperti itu ya. Kita ulang ya. Ini kita buat dulu kotak, kita cari pojok kiri atas berarti di sini ya. Berarti P1 melayani G1. Nah, kita lihat angkanya. Supply dan demand-nya di sini 800, di sini 400. Kita cari nilai yang paling kecil. Yang paling kecil itu 400. Nah, tulis 400 di sini. Berarti di sini kita habiskan 400-nya dikurangi ini juga habis dikurangi 400. Ini juga sisanya 400. 800 kurangi 400 tinggal 400. Karena ini habis, ini otomatis tidak akan terisi. Ya, karena di sininya habis.
Berarti gudang 1 sudah terpenuhi sama pabrik 1, yaitu 400. Nah, gitu ya maksudnya. Setelah itu kita buat kotak lagi. Nah, kita kotaknya bedakan warna ya. Kuning misalkan. Kotak lagi, karena ini sudah, berarti kotaknya tinggal mana? Berarti tinggal sini, kotak. Nah, seperti itu. Sama, cari pojok kiri atas, berarti yang sini P1 ya. Melayani G2. P1 tinggal 400. Di sini juga 400. Nah, ini sama 400. Berarti ya udah, kita ambil karena nilainya sama-sama 400, ya udah tulis 400 di sini. Nah, 400 kurang 400 ini habis tinggal 0, ini juga habis tinggal 0 ya. Otomatis ini karena ini habis ya, 400 ini juga di cakra habis. Nah, sekarang kita bikin kotak lagi. Ya, kita bikin kotak lagi ya. Oren misalkan di sini. Berarti kotaknya tinggal di sini ya. Ya, mudah-mudahan terlihat ya. Berarti pojok kiri atas yang mana? Berarti yang ini P1. Ya. Oh, maaf. Ini karena ini udah 0. Nah, maaf, kita ulang ya. Nah, kita ulang. Kita hapus dulu. Ada yang kelewat. Ini hapus dulu. Nah, kita ulang, maaf. Ada yang terlewat. Ada yang terlewat. Nah, ini kan tadi 400. Habis kan, otomatis ini tidak akan terisi lagi karena 400-nya udah 0. Ini udah habis. Ini juga udah 0. Berarti daerah sini otomatis tidak akan terisi lagi karena udah habis supply-nya. Bisa dipahami ya? Nah, ini kan 400, 400 tadi sisa 400, diambil 400 tinggal 0, otomatis ini habis, tidak akan terisi. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke sisa kotaknya. Berarti di sini ya. Aduh, hijau nggak kelihatan. Warna ini aja. Nah, tinggal ini. Nah, pojok kiri atas berarti ini P2 ya, melayani G3. Ya, betul ya. P2 melayani G3. Nah, lihat. P2 G3. P2 supply-nya 600, G3 itu 500. Ambil yang paling kecil, yang mana? Berarti 500. Ini habis, ini tinggal 0, ini kurang 500 tinggal 100. Nah, karena ada sisa nih, ini otomatis ke bawah habis ya. 500 kan 0, berarti ini cakra habis. Nah, ke pinggirnya masih ada 100. Nah, ya. Berarti ini udah ya, udah coret dulu. Nah, terus kita bikin kotak lagi. Bikin kotak lagi. Nah, bikin kotak lagi kan tadi ini coret karena ini habis tinggal 0 ya. Ini coret. Nah, di sini kenapa dicoret? Enggak dicoret karena masih ada 100. Kita bikin kotak lagi di sini. Nah, pojok kiri atas yang mana? Ini. P2 melayani G4. Nah, P2 sisa 100, G4 400, yang paling kecil 100. Tulis 100 di sini. Ya. Otomatis ini coret, kurang 100 tinggal 300. Ini coret tinggal 0. Otomatis ini dicakra. Nah, gitu ya. Bisa dipahami ya? Tinggal terakhir. Kotaknya makin kecil berarti ini. Nah, ini berarti P3 melayani G4 ya. P3 melayani G4. P3 itu 1100, G4 tinggal 300. Berarti yang paling kecil yaitu 300. Ini coret habis. Ini kurangi 300 tinggal 800. Nah, berarti kotaknya tinggal makin kecil. Sini ya. Nah, makin kecil di sini. Kotaknya makin kecil. Ini yaitu P3 melayani G5 ya. Berarti sisanya ini mana? Nah, ini 800. Ini 800 sama, berarti 800.
ratus juga ini. Titik coret, coret. Nah, mudah-mudahan bisa terlihat dalam video. Nah, kita tandai berarti tadi yang mana? Nah, ini 1 2 kotak yang ada angkanya kita tandai. 3 ini 70 ya. 4 5 6. Nah, untuk mencari biaya minimum angkutnya, kita kalikan kotak yang kecil ini dengan yang kotak yang besar ini. Berarti 50 kali 400 ditambah 80 kali 400 ditambah 70 kali 500 ditambah 60 kali 100 ditambah 60 kali 300 tambah 40 kali 100. Ya, bisa dipahami ya. Nah, kita pindahkan di sini. Berarti yang kita dapat atau fungsi z-nya yaitu tadi 50 ya kali 400 ditambah 80 kali 400 terus ditambah 70 kali 500 ditambah 60 kali 100 ditambah 60 kali 300 ditambah 40 kali 800 sama dengan 143.000 ya. Jadi sekali lagi yang kotak-kotak sini kalikan yang ada angkanya ini terus ditambahkan. Nah, itulah biaya minimum yang dikeluarkan perusahaan tersebut menggunakan metode Northwest Corner ya. Nah, sekarang untuk tugasnya, maaf kita hapus dulu ini. Untuk tugasnya silakan kalian kerjakan soal cerita ini ya. Langkah pertama kalian buat tabel ya. Nah, ini maaf soal ceritanya ini. Nah, sebuah perusahaan akan mengangkut pupuk dari 3 pabrik dengan kapasitas 150 ton, 80 ton dan 70 ton hendak mengirim ke 3 pasar dengan kebutuhan masing-masing pasar adalah 120, 90, 90 ton. Biaya pengiriman dari pabrik ke pasar dijanjikan dalam tabel berikut ya. Jadi ini pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3. Ini biaya transportasinya. Nah, ini penawarannya, ini permintaannya. Caranya sama seperti yang sudah Bapak jelaskan barusan. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup. Demikian materi untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.